Baik, karena sudah pukul 13.10, training ketiga kali ini saya buka ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di Dining atau Digital Learning ketiga tahun ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septina Heti Zarifah, atau biasa dipanggil Tina, selaku penanggung jawab training 2022. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelumnya, terima kasih kepada para teman-teman dan juga kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kami di Dining kali ini. Dining kali ini akan membawakan salah satu materi yaitu tentang fundamental grammar, dan selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Pemateri kita kali ini yaitu Kak Gina Ramadhani yang lahir di Jakarta pada 23 November 2003. Beralamat di Jalan Kayu Jati nomor 36 di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan alamat email yaitu ginaramadhani@outlook.com. Statusnya belum menikah dan juga pekerjaannya saat ini yaitu mahasiswa. Aktivitas Kak Gina saat ini yaitu berkuliah, berorganisasi, mengikuti kepanitiaan, dan mengelola website jurnal prodi. Untuk pengalaman organisasi dari Kak Gina sendiri, yaitu beliau merupakan anggota BEM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang menjadi staf Biro Kesekretariatan pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Dia juga aktif menjadi admin website di Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris dari 2021 sampai sekarang. Untuk moto hidup Kak Gina sendiri yaitu making mistake is better than faking perfection. Dan pesan untuk peserta yaitu semangat ikut diningnya, semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya karena Kak Gina juga sudah ada di dalam ruangan. Halo Kak Gina. Halo Kak Tina, apa kabar? Halo. Sebelumnya? Oke. Alhamdulillah kabar saya baik nih Kak kali ini. Untuk Kak Gina sendiri, gimana ya kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak Tina. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk waktu dan tempat, boleh saya persilahkan ya Kak. Oke, baik. Boleh minta tolong di-share Kak PPT-nya? Oke, sebentar ya.
Tunggu sebentar ya, teman-teman. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak Ruth. Mungkin boleh ya, terima kasih Kak Ruth. Okay, hello, good afternoon everyone. Welcome to this dining, which we are going to talk about phrases, clauses, and kinds of nouns. And yeah, this is actually because of you all who requested this topic to Kak Tina as the PIC. So thank you for that. And we can move on to the next slide, please. Okay, the first one, we will talk about phrases. Next. Yes, okay. Phrases are groups of words without both a subject and a verb that function as a single part of speech. So the example is like my cousin Janet eats cakes daily. And there is also another example, Victoria was immensely proud of us. So the first example is actually a noun phrase, which the actual noun is Janet, but we add my cousin to in front of the word Janet. And there is also Victoria was immensely proud of us. It is an adjective phrase, sorry. Yeah, it's the immensely is actually an adjective that that modify the next one. All right, the next one is about clauses. We can move on to the next slide. Boleh sebelumnya, Kak. Sorry. Yang sebelum noun. All right. Okay, so clauses. A clause is a group of words that contains a subject and a verb. Kalau misalkan tadi Halo, Gina. Oke, tunggu sebentar ya, teman-teman. Maaf banget ini tadi kayak aku ketendang deh. Sorry ya. Oke, lanjut. Ya, tadi sampai kelas itu, kelas ini adalah suatu kalimat, bukan suatu kalimat, sorry. A group of words yang memiliki subjek dan predikat ya. Kalau phrase itu kan tadi nggak ada subjek sama verb-nya gitu. Jadi di sini ada bisa dikatakan suatu klausa kalau ada subjek dan predikatnya. Contohnya seperti ini nih kalimatnya.
yaitu John eats eggs when his chickens lay them. Jadi yang bikin ada suatu klausanya adalah when his chickens lay them. Oke, bisa di next, Kak Ruth. Kita langsung ke noun aja. Oke, jadi noun ini ada 6 macam. Sebenarnya ada lebih dari 6, cuman karena aku ngeliat di LMS teman-teman yang dari angkatan 2022 itu belajarnya ada 6 ini, jadi aku lebih perdalam di sini aja. Oke, boleh di next. Oke, so the first one is about common noun. Oke, ya, first of all, sorry. Apa sih noun itu? Mungkin teman-teman ini udah pernah belajar ya, bisa di chat box aja sih. Nanti dulu Kak, jangan di-spill dulu definition-nya. Ke slide yang sebelumnya aja ya. Teman-teman boleh ya komen di chat box apa sih yang kalian ketahui tentang noun itu. Aku tunggu ya. Boleh di komen aja gitu. Noun itu apa sih? Nah, oke, boleh di next slide ya, Kak. Ini ada yang komen nih. Noun itu kata benda. Oke, bener banget. Tolong di next slide ya. Coba kita lihat penjelasan noun itu yang lebih detailnya apa sih? Nah, ya jadi noun is a thing and it is the basic building block of sentences. Jadi noun ini bisa merepresentasikan seseorang, binatang, tempat, suatu ide, emosi, dan apapun pokoknya yang bisa kalian pikirin. Oke, bisa di next. Oke, yang pertama ini ada common noun. Jadi, common nouns are the words that refer to most general things, such as country, evening, laughter, puppy, umbrella. For example, Kathy loves the weekends in the country. And then there are another example, such as we enjoy swimming after breakfast and the cup fell and broke. So the red words here is the noun. Mungkin kalian udah lumayan paham nih ya. Bisa dong ya di komen gitu di chat box. Di typing aja apa aja sih kira-kira common noun yang kalian tahu. Boleh ya di komen di chat box. Aku tunggu. Nggak apa-apa kok misalnya kalian kurang yakin gitu. Ini bener nggak sih? Nggak apa-apa, nanti kita koreksi bareng-bareng. Di komen aja ya. Nah, ya bener nih, udah ada kata money, bicycle, book, car. Benar, ini semua adalah common noun karena dia ini, ya benar, Banten juga benar. Karena dia ini masih general banget ya sifatnya. Oke, boleh di next. Ke kinds of noun yang kedua. Okay, next one we have proper nouns. Proper nouns identify someone or something, a person or a place.
And proper nouns must always be capitalized. Jadi harus selalu berhuruf kapital. Kalau tidak berhuruf kapital berarti dia bukan termasuk proper noun ya. Atau mungkin kalian penulisannya salah, bisa jadi. Contohnya untuk orang gitu ya, atau tempat, nama-nama. Yang pertama itu ada contoh Emily loved spending time with her aunt Nancy in Paris. Jadi bisa dilihat di sini Emily-nya kapital, aunt Nancy-nya kapital, Paris pun kapital. Ada lagi contoh Buick and Jeep are two important car makers. Jadi walaupun car makers di sini sebenarnya noun, tapi karena kita lagi ngomongin proper noun, jadi yang termasuk proper noun adalah Buick sama Jeep-nya. Ada lagi contoh, we visited Lake Erie, which separates the United States and Canada. Oke, boleh nih di chat box tulis lagi. Kira-kira apa aja proper nouns yang udah kalian tangkap sampai sini. Ingat ya yang nama-nama gitu. Boleh nama tempat, boleh nama orang. Nggak usah takut salah ya, langsung aja di chat box. Ini masih belum ada yang komen ya? Belum ada yang ngisi di chat box. Boleh nih langsung aja. Pasti gampang dong, proper nouns. Masa belum tahu sih? Udah ada. Udah ada. Oh, di sini terakhir cuman belum ada nih, baru yang tadi. Mungkin boleh di ini lagi, ketik lagi. Sorry banget ya, soalnya tadi aku keluar sendiri. Oke, no problem Kak Dina. Kak Dina, untuk yang sudah ada di chat box ini ada dari Farhan yaitu Morning, terus ada Sister Gina, terus ada Jepang, terus Monas, London, Tangkuban Perahu, Candi Borobudur, Downing Street, Septina, Adinda, Semarang, dan terus ada Vines dan Emilia. Oke, terus selanjutnya juga ada pertanyaan nih dari Kak Ellen. Mau tanya dong Kak, kalau nama-nama hari itu masuk proper noun atau bukan ya? Iya, tadi so far yang aku dengar tuh ada banyak banget ya nama-namanya gitu, nama-nama tempat sama nama orang ya. Itu udah bener banget kayak Sister Gina, terus tadi ada Venice, Tangkuban Perahu dan segala macam, itu udah bener semua. Cuman aku dengar tadi ada kata morning ya, yang pertama Kak Tina sebutin. Nah ya, jadi morning itu sebenarnya dia bukan proper noun karena bukan nama, itu termasuk ke common noun. Tadi pertanyaannya juga dari Kak Ellen ya. Oke, kalau pertanyaannya, jadi nama-nama hari itu mereka termasuk proper noun juga. Makanya harus juga selalu ditulis pakai huruf kapital. Udah menjawab belum ya? Kira-kira? Betul banget, betul-betul. Iya, nama bulan juga termasuk. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita bisa next aja ya, Kak Ruth.
Bisa next slide. Yang nomor 3. Oke, sama-sama Eleanor. Nah, ya. Di sini ada concrete nouns. So, concrete nouns represent a thing that is real and tangible, such as a pig, person, rock, smell, air, soup, Larry, are all concrete nouns. Contohnya, the person threw the rock across the yard. So, the concrete noun is person, rock, and yard. And there's another example, my dog, Oreo, jumped in the air and caught the ball. Bisa dilihat ya yang mana yang concrete noun-nya. Terus ada juga, can you smell the soup, John? You itu termasuk concrete, soup, John itu juga termasuk concrete. Nah, sama kayak tadi nih, kan ada kayak nama gitu ya, John, Oreo. Nah, berarti menandakan kalau suatu kata itu bisa nggak cuma satu jenis noun doang. Misalnya kayak tadi bisa jadi konkret dan bisa juga jadi proper gitu. Kayak mungkin bisa di komen lagi di chat box apa aja konkret noun yang kira-kira kalian ketahui. Boleh ya, aku tunggu. Wah, di sini ada table, flower, ya itu bener banget. Itu termasuk concrete noun ya, karena dia ini tangible. Nah, apa sih tangible itu bisa dirasakan sama six sense kita. Bisa disentuh, bisa dirasa, bisa didengar. Contohnya seperti table dan flower. Oke, boleh di next. Ke kinds of nouns yang keempat. Oke, di sini ada abstract nouns. So, abstract nouns represents a thing that is more like a concept. Kalau tadi itu cuman bisa di semuanya ya, bisa dirasa, bisa di sense keenam indera kita. Nah, kalau abstract noun ini bisanya di seperti pikiran gitu, seperti konsep atau ide. Kayak contohnya adalah love, integrity, democracy, friendship, beauty, knowledge. Itu dari abstract noun. Oke, di sini juga bisa contohnya ada love and friendship are equally important. Beauty is in the other. Your mind can know a million things. Boleh dong nih diisi lagi di chat box. Kira-kira apa aja abstract noun selain yang ada di sini yang dicontoh. Nggak usah takut salah ya, nanti bisa kita koreksi. Oke, ada sadness, bener banget tuh. Itu lebih perasaan ya gitu. Bisa kita rasakan, cuman nggak bisa kita ketahui dengan yang six sense tadi. Kayak freedom, brave, bener banget. Joy, bravery, freedom, beauty udah ada ya, tapi nggak apa-apa, itu benar. Sorrow, oke. Challenge, wah iya tuh benar-benar. Tadi banyak ya kayak beauty, kayak brave itu sebenarnya lebih ke adjective ya gitu. Sebenarnya. Hate juga lebih ke adjective. Anger, oke.
Jadi yang brave ini sama yang hate, dia nggak termasuk abstract noun ya, karena dia sebenarnya adjective. Jadi di sini lebih nah ya relationship bisa. Oke, boleh di next. Kira udah pada lumayan paham lah ya gitu. Mungkin boleh di next. Oke, compound nouns. Nouns ini terdiri dari minimal 2 kata. Nah, yang salah satunya ini harus sebuah noun. Dan kata pertama itu yang menjadi noun-nya. Bisa jadi kata yang kedua itu yang menjadi noun dan kata pertama itu yang menjadi modifier. Nah, untuk modifier sendiri mungkin kalian belum belajar ya, bakal dijelasin juga kok ada di mungkin beberapa bulan ke depan kalian I don't know mungkin ya kayak my dad and my boyfriend have their own word working tool. That multimillionaire has many workhorse. Ada juga, jadi di sini ini ada beberapa contoh dari compound noun ya. Ada yang langsung digabung gitu. Contohnya kayak woodworking tool. Ada juga yang itu kan dipisah ya, woodworking dan toolnya itu dispasi. Ada juga yang digabung kayak multimillionaire, multimillionaire digabung. Ada lagi yang pakai hyphen atau strip bahasa Indonesianya. Kayak mother-in-law, drive-ins, merry-go-round. Ya, ya itu aja sih. Paling kayak, ya yang paling bawah itu ing ya. Jadi finishing touch, marketing executive. Nah, seperti biasa kayak tadi, boleh dong nih di komen lagi nih. Di chat box diisi lagi kira-kira apa yang kalian ketahuin. Contoh-contoh dari compound nouns. Haura. Ya benar, masuk mes itu adalah satu kesatuan. Walaupun 2 kata, dia tetap sebuah noun. Jadi benar. Wah, bener banget nih yang disebutin sama Eleanor. Iya, sunset, sunrise, inside, outside, nightfall. Itu semua dia walaupun digabung, tapi sebenarnya 2 kata yang ya. Tapi artinya tetap satu. Brotherhood, oke, bener juga. Ada runner up, bisa. Betul, ya dia udah pakai hyphen juga. Moonlight, oke. Benar dari kata moon dan light. Tapi hasilnya jadi satu kalau digabung. Ada lagi? Oke, mungkin udah ya. Boleh di next lagi nih. Kita ke selanjutnya. Oke. Yang terakhir nih, last but not least, ada predicate noun atau yang bisa dipanggil sebagai predicate nominatif. Dan di sini subject complement itu bukan nama lain ya, tapi melainkan sebuah fungsi gitu dari predicate noun. Jadi is a noun or a noun phrase that renames or provides more information about the subject of the sentence. It follows a form of the verb such as am, is, are, or one of the other intransitive linking verbs such as appear, feel, and seem. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya, dia ini sama-sama adalah sebuah noun phrase. Sorry, bukan. Yang tadi bukan noun phrase. Bener-bener yang ini doang yang noun phrase ya. Bisa noun phrase, bisa enggak. Jadi contohnya adalah sebuah as a complement gitu ya. Jadi kerjanya ini setelah ada kata is atau are atau am yang dalam past tense-nya kayak was, were gitu. Jadi kalau kalian nemuin noun setelah of to be, jadi kata to be, jadi dia ini termasuk predicate noun karena dia act as a complement. Contohnya, Lisa is a surgeon, we were soldiers before our retirement, they have remained friends since kindergarten. Jadi have remained itu kan suatu linking
Jadi itu termasuk noun juga. Nah, karena yang ini beda nih dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin bisa kalian bikin bukan kata, tapi kalimat di chat box. Kalimat yang isinya menggunakan predicate noun. Boleh ya, aku tunggu. Oke, di sini ada I am a student, bener banget. Itu ada predicate noun, karena setelah am, Gina is a teacher juga benar, karena setelah is, noun-nya. Lisa is my girlfriend, itu benar juga. Bedanya di sini bukan pakai ya, tapi pakai my, atau kepemilikan, tapi tetap benar. Kim Hong Jung is an idol. Wah, dari Septina nih. Kayaknya idolnya ya, Tina. Kak Tina. Benar ya, benar. Oke. Ada lagi dari Eleanor, Septina was a dancer. Benar, walaupun dia pakai pakai past, tapi dia tetap komplement ya, tetap jadi predicate noun. Ini benar Kak, nggak sih Kak Tina? Kak Tina ini dulunya penari atau Bukan, Kak. oke oke. Itu info palsu. Pikiran Eleanor aja ya berarti ya. Oke oke, boleh nih dilanjut nih. Oke, sudah selesai nih hari ini materinya. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya, boleh banget nih, dipersilahkan. Boleh apa namanya, unmute aja ya. Kalau nggak bisa unmute, bisa di chat box. Bebas aja pokoknya. Boleh nanya-nanya tentang tadi, saya mungkin masih kelewat atau kurang jelas. Kalau mau nanya phrase atau noun juga boleh. Atau clause. Mau nanya dong, boleh nggak? Boleh dong, boleh silakan. Ini gue karena udah lupa ya, karena udah lama tuh materinya. Kalau tangible kalau nggak salah juga termasuk ini nggak sih, kayak noun yang nggak bisa diukur. Bener nggak? Oh, itu namanya intangible, Kak. Jadi, dia ini nggak bisa di-sense gitu. Itu malah beda lagi contohnya, bukan ke intangible gitu, bukan concrete nouns. Karena dia nggak bisa dirasain, malah ke nomor 4 tadi. Bisa di next slide coba. Nah, ini dia intangible. Gitu bedanya. Jadi tangible itu artinya yang bisa dirasain ya, dengan misalnya didengar atau dilihat gitu. Jadi ada wujudnya lah gitu, fisik. Kalau abstrak kan ya nggak bisa ya, nggak bisa kita lihat. Cuman mungkin bisa dipikirkan atau dirasakan. Ada lagi yang mau nanya? Terima kasih Kak Gina. Sama-sama. Oke, ini dari Putri Khairunisa, ada yang nanya.
her losing child makes her depressed. Itu her losing child-nya merupakan clause atau phrase. Oke, agak bingung ya. Oke, her losing child itu termasuknya phrase. Kenapa? Karena her losing child itu cuman noun phrase kayak yang tadi udah aku jelasin. Jadi her-nya itu kan kepemilikan ya, losing-nya ini adjective. Itu noun intinya. Jadi dia sebenarnya ini noun phrase, bukan clause. Karena clause itu harus ada subject dan verb kan. Kalau her losing child ini, dia ini semuanya itu, 3 kata itu termasuk sebuah subjek. Gitu. Apakah kira-kira sudah menjawab, Putri? Ya sudah, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Boleh ya, ditunggu. Ayo, adakah lagi yang mau bertanya? Bisa langsung on mic atau lewat chat box ya, seperti Putri Hoirunisa. Tuh ada yang nanya tuh Kak, dari Ellen. Sorry Kak, kalau years itu masuknya berarti kemana ya? Oke, years ya. Jadi kalau tahun itu sebenarnya dia ini years itu berbentuk kata years atau tahun gitu angka, maksudnya Eleanor gimana nih? Kalau memang kata years gitu, years itu termasuk common noun ya, karena dia ini bukan nama kan. Cuman kalau misalnya angka gitu ya, 1900 sekian atau 2022 misalnya, itu termasuk ke apa nih, ada yang tahu nggak? Mungkin bisa di komen nih. Apakah ada yang udah belajar di dosennya? Boleh nih di komen dulu. Oke, jadi karena mungkin belum ada yang tahu ya kalau years itu apa. Jadi years itu dia termasuknya proper noun ya. Oke. Ini ada lagi dari Nancy ya. Masih kurang paham bagian phrases, contohnya Victoria immensely proud of us. Oke, kenapa yang nah ini dia udah di share screen ya. Baik. Oke, jadi
kenapa yang phrase-nya bukan Victoria atau was-nya? Karena Victoria itu kan ada yang modify lagi depannya gitu. Misalnya cousin Victoria, my niece Victoria gitu misalnya. Was juga dia nggak di apa namanya, nggak dimodify. Kalau misalnya immensely proud of us, kenapa itu dibilang sebuah phrase? Karena immensely itu kan sebuah adjective, sebuah adverb ya. Dan proud of us-nya itu, proud-nya itu adalah sebuah adjective. Nah, adverb itu adalah sebuah kata yang modify sebuah adjective. Jadi immensely-nya itu modify kata proud. Jadi di situ alasan kenapa dibilang immensely proud of us itu adalah sebuah phrase gitu. Udah menjawab belum ya, Nancy? Udah Kak, makasih ya Kak. Oke, ya sama-sama. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ya, masih dibuka nih Q&A-nya. Ini dari Kak Tina, ada lagi ya ada yang bertanya lagi nih. Cara bedain kinds of noun, kayak proper noun atau concrete noun dalam kalimat itu gimana? Nah, jadi caranya itu kalian mungkin bisa ini lagi, baca-baca lagi definisinya. Kayak proper noun tuh artinya apa sih gitu. Terus kalau masih nggak ngerti juga dengan artinya, mungkin bisa lihat contoh-contohnya itu. Sama kayak common noun, proper noun, terus ada concrete noun, abstract noun, itu kalian bisa baca-baca lagi artinya apa sih gitu, dan kira-kira yang cocok tuh yang mana gitu. Kalau mungkin nggak paham, ya itu lagi bisa lihat contoh-contohnya. Gitu ya, dan nggak harus semua apa ya, satu kata misalnya nih ada sebuah noun, dan itu nggak harus cuma satu doang atau satu tipe dari noun. Bisa jadi kayak yang nama John bisa jadi proper, bisa jadi yang konkret juga. Oke, di sini ada dari Putri Khoirunisa. Kak izin nanya lagi, tell Simon how you're going. Maaf, sebentar ya, sebentar. Oke, tell Simon how your project is going. Itu tell Simon-nya phrase atau clause ya, Kak. Terus Simon-nya itu jadi noun atau subject. Oke, jadi tell Simon how your project is going. Kan di sini itu sebuah kalimat yang menyuruh gitu ya, atau kalimat imperatif. Jadi di sini Simon-nya bukan jadi subjek, melainkan jadi objek gitu. Dan tetap Simon ini memang noun, noun-nya noun konkret, noun ya benar, noun konkret dan noun proper. Cuman dia ini menjadi sebuah objek. Kenapa? Karena dia ini bukan di depan gitu, bukan di depan Simon tell bla 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 gitu. Melainkan dia di belakang verb-nya. Dan itu adalah sebuah phrase atau klausa. Dia ini termasuk sebuah ini bukan phrase, bukan klausa. Dia cuma satu kesatuan. Jadi tell itu verb sendiri, Simon noun sendiri gitu ya. Udah menjawab belum Putri? Iya, udah kamu kasih, Kak. Oke, sama-sama. Boleh nih. Masih yang mau tanya lagi silakan.
Oke, ini ada. Sorry. Tadi Katina katanya ada yang nanya kalau bedanya dari going to sama will itu apa sih, Kak? Gitu. Nah, jadi bedanya dari pemakaian going to sama will itu adalah perencanaannya. Di sini maksudnya perencanaannya adalah kalau misalnya menggunakan going to, berarti itu mungkin udah direncanain dari lama-lama, waktu lama gitu. Kalau misalnya bener-bener langsung on the spot, spontan gitu ya, langsung aku mau ini nih gitu. Itu berarti makanya gitu ya bedanya. Ini siapa nih yang nanya, Kak Tina? Kalau boleh tahu. Udah menjawab belum ya? Tanpa nama, Kak. Nggak mau Oh, disebutin oke, katanya. oke, nggak apa-apa. Semoga menjawab ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Boleh nih on mic aja, langsung di unmute. Atau chatbox juga boleh. Oke, ada lagi yang nanya yang tadi tentang going to sama will juga. Going to sama will itu dia bukan noun, tapi masuknya ke verb ya, atau kata kerja. Oh, sorry, ada yang nanya ya dari Mutiara S. Kakak izin bertanya kalau phrase sama clause bisa dalam bentuk kalimat ada. Oke. Jadi ada yang namanya passive voice. Jadi bisa disebut pasif ini kalau misalnya fokusnya atau tujuannya itu di actionnya gitu. Nggak, nggak harus siapa atau apa yang maksudnya nggak harus ketahuan siapa atau apa yang melakukan gitu actionnya ini atau verbnya. Contohnya nih, my bike was stolen. Itu kan was stolen itu kan sebuah passive voice gitu ya. Ya, jadi bisa ya, Mutiara. Udah cukup menjawab belum ya? Iya, Kak. Makasih, Kak. Iya, oke, sama-sama. Boleh, boleh lagi. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Ya udah, selagi nunggu ada yang nanya, mungkin aku jelasin lagi ya, walaupun nggak ada pikiran kita kali ini, cuman nggak apa-apa bahas passive voice juga. Jadi itu bisa dibilang apa ya, sebuah cara untuk bilang, untuk ngomong tapi lebih sopan gitu.
kalimat yang pasif itu lebih sopan daripada yang aktif gitu. Misalnya contoh nih ada kalimat a mistake was made gitu. Jadi di kasus ini gitu kan lebih berfokus kepada ada kesalahan yang gitu. Tapi aku nggak menyalahkan seseorang. Misalnya contoh nih, kalau yang aktifnya you have made a mistake gitu. Jadi begitu ya. Oke, masih ditunggu nih kalau mau ada yang bertanya. Oke, jadi kayak gitu ya contoh yang pasif dan aktifnya udah aku ketik di chat box. Mungkin tadi ada yang kurang kedengeran. Ya ini kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi ya. Mungkin bisa aku kembaliin lagi ya ke Kak Tina. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Gina atas ilmunya. Buat teman-teman gimana nih? Seru kan belajar fundamental grammar di dining kali ini? Oke, karena acaranya juga sudah hampir sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, boleh nih kita dokumentasikan momen kita kali ini dengan foto bersama. Untuk teman-teman dan kakak-kakak semua, boleh nih on cam biar wajah cantik dan gantengnya kelihatan di kamera. Masih ditunggu ya. Ya, udah nih. Ada yang mau on cam lagi nggak nih? Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semua. Makasih banyak Kak Tina, makasih banyak teman-teman semua. Ya, terima Terima kasih. kasih semuanya. Makasih Kak. Ya, Makasih kasih, Kak. boleh live ya. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama semuanya.